Kembali lagi bersama saya channel CVL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana masih suka berpikir bagaimana cara untuk berhenti merokok, sedangkan untuk melancarkan pikiran kita harus membutuhkan rokok? Nah, bagaimana dong jadinya? Baik seperti yang tertera di judul video bahwa saya akan melanjutkan alur cerita film One Piece live action, dan video kali ini akan menjadi pembahasan terakhir bagi film One Piece live action yang karena season 1 daripada film One Piece live action ini hanya memiliki 8 episode. Oke, tidak perlu sabar keluar dari video, langsung saja kita masuk ke alur cerita yang setelah intro yang satu ini. Menyambung cerita dari episode kelima, setelah Roronoa berduel dengan Mihawk, kini dia tak sadarkan diri serta mengalami luka yang cukup parah, di mana Luffy bergegas kembali ke Baratie dengan harapan dia bisa menemukan seorang dokter di Baratie. Akan tetapi setibanya di sana, Zeff mengatakan bahwa dokter terdekat hanya di Kepulauan Konomi dan membutuhkan 2 hari untuk sampai di sana, yang karena kondisi Roronoa sudah kritis dan harus diobati sekarang, sehingga Zeff bersedia untuk menolong mereka dengan menggunakan alat dapur seadanya dan seekor ikan kakap. Ya, Zeff sebagai orang yang pernah hidup di zaman dulu, dia tahu cara orang-orang terdahulu dalam menyembuhkan luka yang separah ini, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan kulit ikan. Diketahui kulit ikan bisa menutup luka dan mempercepat penyembuhan, serta Zeff menyarankan kepada mereka untuk menjaga keadaan Roronoa dengan bercerita atau menyanyikan lagu untuknya. Tell him stories, sing him sea shanties for all I care. Kembali kita diperlihatkan dengan Garp, di mana Garp dikejutkan dengan kehadiran Mihawk di sana, di mana Mihawk menyampaikan sesuatu hal, yaitu Mihawk sengaja tidak menangkap Luffy untuk diserahkan kepada Garp, yang karena Mihawk ingin melihat kemampuan Luffy ketika dia bisa memasuki Grand Line, dan juga Mihawk mulai saat ini meminta Garp untuk jangan suka memerintah. Tentu hal ini membuat Garp geram dengan menghamburkan meja yang ada di depannya. Mengenai peristiwa yang dialami Roronoa saat ini membuat mereka nampak bersedih, termasuk Sanji sendiri. Dengan perihal ini, Sanji mengatakan kepada Luffy dengan mengutip perkataan Zeff bahwa memang menjadi seorang kapten adalah tugas yang sangat sulit. Disusul lagi, Sanji kembali mengingat awal pertemuannya dengan Zeff bahwa pada 9 tahun yang lalu, di mana ketika itu Sanji masih kecil, sementara Zeff ketika itu masih menjadi kapten bajak laut yang tengah menjara kapal milik Sanji. Akan tetapi di tengah-tengah ketegangan itulah tiba-tiba tsunami besar terjadi yang mengakibatkan kapal mereka berdua hancur lebur. Nah, dari bencana tersebut hanya menyisakan Zeff dan Sanji, dan mereka terdampar di karang besar di tengah laut yang luas. Beruntung ketika itu Zeff memiliki 2 karung makanan, di mana karung kecil diberikan kepada Sanji mengingat dia memiliki badan kecil. Kemudian Zeff menyuruh Sanji untuk mengawasi lautan dari sisi berlawanan, berharap sebelum mereka berdua tinggal tulang belulang ada kapal yang lewat di tengah laut yang luas tersebut. Dan Zeff menegaskan kepada Sanji untuk jangan pernah mendatangi posisinya kecuali Sanji melihat kapal yang lewat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kini mereka berdua sudah 50 hari terdampar di atas laut. Namun kapal tak kunjung muncul di sana, dan naasnya Sanji sudah kehabisan makanan. Akan tetapi dia masih bisa bertahan dengan keadaan ini hingga hari ke-70. Rasa lapar yang dia rasakan pun tidak tertahan lagi, sehingga Sanji berniat akan membunuh Zeff jika dia tidak membagikan makanannya. Akan tetapi alangkah terkejutnya Sanji ketika melihat sebagian kaki Zeff sudah tidak utuh, dan ternyata Zeff memakan kakinya sendiri demi bertahan hidup. Tentu hal ini membuat Sanji bertanya kepadanya, kenapa engkau lebih memilih memakan tubuhmu sendiri dan tidak memilih badanku sebagai makananmu? Ya, alasan Zeff adalah karena mereka berdua memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai koki, serta mereka berdua memiliki impian yang sama, yaitu ingin menemukan All Blue. The All Blue. You share the same dream as me. Dengan kisah sedih Sanji tersebut membuat Luffy terinspirasi dengan mengatakan bahwa saya sebagai kapten akan mengambil keputusan layaknya seorang kapten seperti Zeff, yaitu Luffy bahkan dia rela memakan kaki dan tangannya demi menyelamatkan Roronoa. Sementara Nami yang masih ngambek kepada Luffy, Nami menyalahkan Luffy yang karena Luffy tidak mencegah Roronoa untuk berduel dengan Mihawk. Padahal kata Nami Luffy bisa mencegahnya, akan tetapi kenapa engkau membiarkannya begitu saja? Lagi-lagi Luffy kembali berkata kepada Nami untuk
untuk kedua kalinya, yakni Luffy tidak berhak untuk menghalangi impian Rona-Zoro. Sama halnya dengan Anda Nami, pasti memiliki impian yang ingin kau gapai. Everyone gets to follow their dreams. Orang-orang di Baratie akan dikejutkan dengan kehadiran manusia ikan, dan mari saya perkenalkan dengan pimpinan mereka bernama Arlong. Ini hidung gergajinya dan kedua anak buahnya yang bernama Kurobi dan Ju, di mana maksud kedatangan mereka di sana adalah untuk mengambil peta Grand Line dari tangan Luffy, dan mereka rupanya sudah mengetahui bahwa Luffy ada di sana, sehingga ketika Zeff mencoba menyangkal keberadaan Luffy ada di sana, Arlong tidak akan segan-segan menjadikan para tamunya sebagai santapannya. Ketika Nami menyadari hal tersebut, dia segera memberitahu Luffy. Saat itu juga tentu Sanji tidak ridho jika kapalnya akan diobrak-abrik, tak terkecuali Luffy pun akan ikut membantu Sanji, sementara Nami diperintahkan untuk menjaga kapal dan peta Grand Line. I'm gonna be safe with you. Which one of you is Arlong? Ternyata Arlong mengetahui keberadaan Luffy ada di sana adalah berkat bantuan si Bagi ini, dan kini Bagi sudah tak memiliki jasa. Terus pertanyaannya, bagaimana Bagi bisa mengetahui keberadaan Luffy? Ya ternyata selama ini tanpa disadari rupanya satu telinga Bagi bersembunyi di topi milik Luffy. Terlepas dari itu, Arlong segera meminta Luffy untuk menyerahkan petanya, akan tetapi Luffy sudah pasti dia tidak akan memberikan peta Grand Line apapun yang terjadi. Di tengah-tengah itulah tiba-tiba Zeff menembak bebenguk Arlong, sehingga perkelahian pun tidak terelakkan lagi, hingga kemudian Luffy ikut menyerang Arlong saat itu juga. Ya, Luffy nampak kewalahan ketika berduel dengan Arlong. Meskipun Luffy bertubi-tubi memberikan pukulannya, namun hal itu tidak sama sekali berpengaruh kepada Arlong, yang ketika Arlong berhasil menjatuhkan Luffy menggunakan air laut, Arlong berniat akan menghabisi Luffy saat itu juga. Akan tetapi niat buruknya akan tertunda tatkala Nami tiba-tiba muncul sambil membawa peta Grand Line lalu menghentikan aksi Arlong, dan kita yang menonton akan sangat-sangat terkejut, termasuk Luffy sendiri tidak menduga bahwa Ternyata Nami ini merupakan kru bajak laut Arlong, dan selama ini Nami bergabung dengan Luffy hanya untuk mendapatkan peta Grand Line tersebut. Dan karena Nami mengetahui kelemahan Luffy adalah tidak bisa bersentuhan dengan air laut, Nami memerintahkan Arlong untuk membuang Luffy di atas laut. Beruntung di sini Sanji segera menyelam di dasar laut untuk menolong Luffy. Setelah itu Sanji kembali di Baratie untuk membereskan kekacauan. Akan tetapi kebaikan Sanji tersebut justru mendapat cacian, kata-kata kasar dari Zeff, dan Zeff menyuruh Sanji untuk keluar dari restorannya agar Sanji bisa menemukan All Blue, yang mana itu sudah menjadi impian mereka berdua. Nah, berhubung tadi malam Luffy mengajak Sanji untuk menjadi krunya, sehingga Sanji pun memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami, yakni si Luffy. Chore Boy offered me a spot on his crew. Maybe I take him up on that offer. You want my permission? You got. Sementara Luffy tengah menceritakan peristiwa yang terjadi barusan kepada Rona-Zoro, yaitu tentang Nami yang ternyata merupakan kru bajak laut Arlong, serta Nami berhasil membawa peta Grand Line. Mendengar hal ini, seketika Rona-Zoro terbangun dari masa kritisnya, dan dia berjanji akan selalu berada di sisi Luffy hingga mereka menemukan One Piece sampai titik darah penghabisan. Maka dari itu, untuk mencapai itu semua, langkah pertama yang dilakukan adalah mereka terlebih dahulu mencari keberadaan Nami dan merebut kembali Nami dari tangan Arlong, yang karena Luffy hingga saat ini belum percaya jika Nami benar-benar kru bajak laut Arlong. We're going after Nami. Tak berselang lama Luffy akan dibahagiakan dengan kedatangan Sanji yang ingin menjadi krunya. Sebelum kepergiannya, Sanji melakukan salam perpisahan kepada Zeff karena berkat kebaikan Zeff yang sudah menyelamatkan hidupnya, sampai saat ini Sanji masih hidup, dan kini Sanji akan mengarungi lautan demi mewujudkan impiannya, itu ingin menemukan All Blue. I'll never forget you, Zeff. Dan karena tujuan mereka saat ini adalah menemukan sosok Nami, nah pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan Arlong dan Nami? Ya, rupanya Luffy berhasil mendapatkan kepala Bagi, sehingga Bagi akan dijadikan sebagai petunjuk jalan mereka. Dan One Piece live action episode ke-6 berakhir sampai di sini.
Menyambung cerita dari episode ke-6, sekarang Luffy dan Buggy sepakat untuk mencari keberadaan Arlong, di mana si Buggy akan membawa mereka ke sebuah pulau yang menjadi markas besar Arlong demi menjemput Nami di sana. Dan Buggy bersedia menunjukkan keberadaan Arlong pasti memiliki alasan dan tujuan tertentu, yaitu untuk mengambil seluruh bagian tubuhnya yang diambil oleh Arlong. Back, I want my body! How do we know you're not leading us to a trap? Zoro! Sampai saat ini Luffy belum percaya jika Nami merupakan kru setia bajak laut Arlong. Sudah pasti Nami melakukan hal itu punya alasan tertentu. Maka dari itu, untuk mengetahui penyebab Nami bisa bergabung dengan Arlong, kita akan dibawa ke masa kecil Nami. Sekitar 19 tahun lalu ada pertempuran dahsyat antara anggota marinir dengan para bajak laut. Pada akhir pertempuran di mana semua sudah hancur lebur, ada salah satu anggota marinir yang masih hidup yang bernama Bell, di mana Bell menemukan dua anak kecil. Salah satu dari kedua anak kecil ini adalah Nami bersama temannya yang bernama Nujiko. Sepulangnya Bell ke desa Kokohashi, dia mengadopsi anak tersebut dan kebahagiaan pun selalu meliputi mereka. Akan tetapi kebahagiaan mereka tak akan bertahan lama tatkala bajak laut Arlong menyerang desa mereka dan langsung menarik pajak penduduk desa dengan secara paksa, di mana Arlong mewajibkan setiap orang dewasa membayar sebanyak 100.000 beri dan 50.000 beri untuk anak kecil. Nah, ketika itu Bell sempat berhasil mengelabui Arlong sehingga dia hanya membayar untuk dirinya saja alias 100.000 beri. Akan tetapi Arlong mulai menyadari bahwa Bell sedang tidak sendiri, yang karena Bell hanya memiliki 100.000 beri sehingga dia mengorbankan nyawanya demi kedua putrinya tetap hidup di dunia yang penuh cobaan ini. Two girls. Semenjak kematian Bell, Nami memutuskan untuk bergabung dengan bajak laut Arlong. Awalnya Arlong menolak tawaran Nami untuk masuk di kelompoknya karena berbeda ras. Akan tetapi ketika Nami mensyaratkan bahwa dia akan membuatkan peta untuknya, membuat Arlong setuju, sehingga kesepakatan Nami dengan Arlong waktu itu adalah Nami akan membeli atau membebaskan desa Kokohashi dari tekanan Arlong. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nami bergabung dengan Arlong memiliki niat baik, yaitu untuk memerdekakan desa Kokohashi. Garp bersama anggotanya kini tengah mendatangi restoran milik Zeff. Sudah pasti maksud kedatangan mereka adalah untuk menanyakan keberadaan Luffy. Akan tetapi di sini Zeff lebih memilih diam dan mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan makanan gratis kepada Garp. Ketika Garp dan Zeff sedang sibuk menceritakan masa lalu mereka berdua, Koby mendapat informasi dari kasir bahwa Luffy saat ini sedang menuju di Kepulauan Konomi. Mendengar informasi ini, Koby langsung memberitahu Garp. Saat itu juga, sebelum kepergian mereka, Zeff menyarankan kepada Garp untuk memberikan Luffy dalam menggapai impiannya, yang karena Luffy merupakan bajak laut yang baik. Hal ini dibuktikan sebelum kedatangan kalian, Luffy melindungi restorannya dari bajak laut Arlong. He stood up for Baratie when we were attacked. I might be out the game, but I still kid special. Reminds me of another pirate we knew. Setibanya Luffy bersama kawan-kawannya di salah satu desa di Kepulauan Konomi, yang mana desa ini merupakan tempat Arlong berkuasa secara bersamaan, mereka melihat warga desa yang tengah ketakutan, yang karena uang upeti yang harus dibayar kepada Arlong kurang dari yang sudah ditentukan. Dan rupanya di sana ada Nami yang memang ditugaskan oleh Arlong untuk mengambil uang upeti tersebut. Nami yang menyadari kehadiran Luffy dan kawan-kawan, Nami menghampiri mereka dan kembali menegaskan bahwa saya merupakan kru bajak laut Arlong, serta Nami tidak segan-segan mengusir mereka dari sana. The rest of these clowns and sail away from here. I never want to see you. Meskipun Nami sudah mengusir mereka, akan tetapi Luffy yang belum yakin dengan pernyataan Nami tadi, sehingga Luffy bertanya ke kepala desa tentang si Nami. Si kepala desa karena takut memberitahu Luffy perihal Nami, yang karena dia tidak ingin berurusan dengan Arlong, si kepala desa hanya memberikan petunjuk untuk mendatangi sebuah rumah yang berada di dekat kebun jeruk yang ada di sana. Ya, bukannya beruntung mendapatkan informasi, malah buntung. Di sini Nujiko bersikeras untuk tidak mau memberikan informasi tentang Nami. Akan tetapi berkat iming-iming Sanji yang dilontarkan kepada Nujiko, yaitu jika Nujiko bersedia memberikan informasi tentang Nami, maka dia akan menghidangkan makanan yang paling enak di wilayah East Blue. Nujiko dari kecil memang tidak pernah merasakan makanan enak. Dia pun bersedia untuk memberikan informasi tentang Nami. Kemudian Nujiko pun menceritakan masa kelam Nami. Intinya dari informasinya adalah
adalah sebagaimana yang sudah saya utarakan di scene sebelumnya itu tentang penyebab Nami bisa bergabung dengan Arlong. Nah, ketika Luffy, Roronoa Zoro dan Usopp mendengar cerita tersebut, mereka berniat akan menolong Nami dari Arlong. I know Nami's good. Di tempat lain, Nami tengah menggali tanah tepat di samping makam mendiang ibu angkatnya. Tak lama dari itu Nojiko pun melihat aksi Nami tersebut. Agar Nojiko tidak salah paham, sehingga Nami berusaha menjelaskan bahwa ternyata yang ia gali adalah sebuah peti yang berisikan uang yang begitu banyak. Dan Nami akhirnya berterus terang kepada Nojiko bahwa tujuan dia bergabung dengan Arlong hanya satu, yaitu Nami berupaya keras mengumpulkan uang sebanyak 100 juta berry untuk membebaskan desa Kokohashi dari tekanan Arlong. Akan tetapi tak lama dari itu, anggota marinir yang disuap oleh Arlong datang di sana dengan mengambil semua uang tersebut dengan alasan jika uang hasil curian itu milik pemerintah dunia. Arlong put you up to this, didn't he? Ya, dengan peristiwa ini Nami menyadari dan merasa telah dihianati oleh Arlong. Usahanya selama ini sia-sia alias tidak membuahkan hasil. Sudah tentu Nami kebingungan serta bersedih ketika semua uang yang dikumpulkan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nami harus kemana dan harus berbuat apa? Nami kini hanya menyesali nasib yang ia terima saat ini. Beruntung tiba-tiba Luffy muncul di sana, di mana Luffy ketika melihat penderitaan Nami, kesedihan Nami yang dialaminya saat ini, Luffy akan menyelamatkan Nami serta desa Kokohashi dari kekejian bajak laut Arlong. Dan One Piece live action episode ke-7 berakhir sampai di sini. Of course I will! Let's go! Right! Meneruskan cerita dari episode ke-7, ketika Garp sudah tiba di Kepulauan Konomi, mereka disambut oleh angkatan marinir yang disuap oleh Arlong yang bernama Kapten Izumi. Di mana Garpnya menyadari ada aksi kejahatan yang dilakukan bajak laut di desa Kokohashi. Garp bertanya tentang perihal tersebut kepada Kapten Izumi, yang karena Kapten Izumi sudah mendapat suap dari bajak laut Arlong, sehingga Kapten Izumi menyalahkan Luffy atas kekacauan yang terjadi di sana. Mendengar hal ini, Koby tidak percaya dengan pernyataan Kapten Izumi barusan, termasuk Garp yang tidak percaya jika Luffy melakukan aksi kejahatan. Do no such thing. Ya, kini akhirnya Luffy bersama krunya bersatu untuk melawan bajak laut Arlong, di mana Luffy dan Nami bergegas menuju di ruangan peta untuk berhadapan langsung dengan Arlong. Sementara Roronoa Zoro, Sanji dan Usopp bertugas melawan para manusia ikan yang ada di luar sana. Dari pertempuran ini terjadi momen lucu ketika si Usopp yang takut tapi sok pahlawan ini, Usopp berlari terberit-berit setelah membuat wajah Ju terkena peluru ketapelnya, sampai akhirnya Usopp terjatuh di bawah jurang. Ju yang menyadari Usopp sudah mati terbunuh, dia pun memilih pergi dari sana. Dan ternyata Usopp pura-pura mati dan langsung melayangkan tembakannya membuat badan Ju terbakar hangus. Attack! Exploding star! Satu lagi yang terjadi momen lucu dari pertempuran ini, yaitu Roronoa Zoro dan Sanji ini rupanya tidak terlalu akrab satu sama lain. Hal ini dibuktikan ketika dalam keadaan genting seperti ini, mereka berdua masih saja berdebat. Akan tetapi perdebatan itu tidak menjadikan kalah dalam pertempuran ini. Bahkan mereka berdua berhasil mengalahkan Kurobi. Muton shot! Ya, sebelum Arlong melakukan pertarungan dengan Luffy, Arlong berkoar-koar berorasi di hadapan Luffy bahwa sekitar 100 tahun yang lalu ras manusia ikan selalu mendapatkan sikap diskriminatif dari manusia. Keberadaan ras manusia ikan selalu menjadi objek hinaan dari mata manusia. Maka tujuan Arlong membentuk bajak laut yang diisi oleh para manusia ikan adalah untuk mengakhiri penindasan serta perlakuan buruk terhadap kaumnya. Maka Arlong berencana akan menguasai dunia dengan maksud untuk membuat revolusi bersejarah manusia ikan, yaitu dengan menghabisi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Now, I will lead the fishmen as we melt.
Dan juga Arlong secara terang-terangan berkata di hadapan Luffy bahwa dia memang sengaja memperalat Nami selama ini demi mewujudkan impiannya, yaitu menguasai dunia dan bunuh seluruh umat manusia. Mendengar pernyataan Arlong tersebut, tentu Luffy tidak terima jika temannya Nami dijadikan sebagai alat demi tujuan yang buruk, sehingga Luffy pun murka dengan mematahkan pedang gergaji milik Arlong hingga akhirnya perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Di tengah-tengah ketegangan itulah Luffy sempat berhasil menghantam wajah Arlong dan merontokkan gigi Arlong. Akan tetapi Arlong yang berjenis ikan hiu gergaji, dia dengan cepat menumbuhkan kembali giginya, yang ketika Luffy mulai menyadari bahwa dia tak mampu mengalahkan Arlong, Luffy berencana akan menghancurkan markas Arlong sampai akhirnya Arlong akan ikut tertimbun dari puing-puing markasnya sendiri. Setelah kita melihat momen-momen lucu dari pertempuran ini, saatnya kita akan diperlihatkan dengan momen kesedihan tatkala Roronoa, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp terlihat di wajah-wajah mereka menampakkan kesedihan ketika menyadari markas Arlong hancur lebur, yang mana mereka menganggap Luffy sudah mati terbunuh atas insiden tersebut. Akan tetapi kesedihan mereka akan berubah menjadi kebahagiaan tatkala Luffy tiba-tiba memunculkan batang hidungnya, sehingga pada malam hari mereka bersama rakyat desa merayakan kemenangan ini sebagai bentuk kemerdekaan desa Kokohashi. Ya, kebahagiaan mereka tiba-tiba mendadak hening tatkala Garp bersama anggotanya mengepung mereka. Di sini Koby dan si Gondrong sempat melarang Garp untuk menangkap Luffy bersama krunya, di mana Koby kembali menjelaskan bahwa yang menghancurkan desa Kokohashi adalah perbuatan Arlong, bukan si Luffy, dan karena jabatan Koby hanya sebagai kadet yang mana hal itu tidak bisa menghentikan perintah wakil Laksamana Garp. Di sini Garp masih menyayangkan Luffy yang memutuskan menjadi bajak laut, akan tetapi Luffy tetap bersikeras untuk terus menjadi bajak laut apapun yang terjadi, sehingga perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Ya, setelah Garp memberikan pelajaran kepada Luffy, Garp kembali berkata kepada Luffy untuk berhenti menjadi bajak laut. Akan tetapi di sini Luffy kembali menegaskan bahwa meskipun Garp terus berambisi untuk melarangnya atau bahkan terus memukulinya, Luffy tidak akan pernah menyerah dalam mewujudkan impiannya untuk menjadi raja bajak laut. Mendengar tanggapan Luffy seperti itu, Garp akhirnya harus berkata jujur kepada Luffy bahwa ternyata selama ini Garp hanya menguji kesiapan Luffy, kemampuan Luffy dalam mengejar impiannya. Hal ini ditandai Garp menyuruh anggotanya untuk menangkap bajak laut Arlong bersama krunya dan akan membiarkan Luffy mengejar impiannya. You were testing me. I have my friends. Keesokan paginya Nami sebelum kepergiannya berpamitan kepada Nujiko dan ibu angkatnya. Di sini Nujiko sebagai kakak yang baik, Nujiko mewasiatkan kepada Nami bahwa sejauh apapun Nami pergi, Nami bisa pulang ke desa Kokohashi karena desa ini sudah merupakan rumahnya sendiri. Terlepas dari itu, Luffy sebelum berlayar, dia dihampiri Koby dengan membawakan poster buronan Luffy berkat keberhasilannya menumbangkan bajak laut Arlong dan juga telah dianggap mengalahkan Kapten Izumi yang korup, di mana Luffy mendapat poster buronan yang tertinggi di wilayah East Blue dengan imbalan 30 juta berry, di mana poster buronan pertama Luffy ini membuat beberapa pihak merasa bahagia, di antaranya Garp, Zeff, Shikaya termasuk Seng yang mendapat poster langsung dari Mihawk, dan yang tidak senang dengan poster Luffy adalah Shibagi dan Alvida. Of interest to you. A boy you mentioned long ago. You really did it? No way! It's Luffy! He's a... Kill the little shit myself. If you don't, I will.
Di tempat lain, Garp ketika menyadari Koby dan si Gondrong ini merupakan kadet yang memiliki prinsip keadilan yang tertanam di dalam hati mereka berdua, maka sebagai bentuk apresiasinya kepada Koby dan si Gondrong, maka Garp akan membina langsung mereka berdua dengan menggunakan metode latihan cepat dalam menjadi marinir yang terkuat sesuai di bidangnya masing-masing, dan pelatihannya akan dimulai besok. Your training begins tomorrow. Dismissed. Kembali kita diperlihatkan dengan Luffy. Ketika Luffy mendapat kabar gembira tersebut, dia langsung memberitahu hal ini kepada semua krunya. Tak terkecuali Usopp pun ikut bahagia dengan adanya poster ini, yang karena di dalam poster tersebut terdapat potretnya sendiri meskipun yang terlihat hanya bagian kepala belakang, dan kini mereka akan berlayar menuju ke Grand Line. Namun sebelum itu mereka merayakan upacara keberangkatan yang masing-masing menyebutkan impiannya. I'm gonna find the old blue. I'm gonna be the world's greatest swordsman. I'm gonna become a brave warrior of the sea! I'm gonna be king of the pirates. Draw a map of the world. Dan film One Piece live action season 1 berakhir sampai di sini, dan sebagai bocoran juga kepada kalian pecinta film One Piece live action bahwa kemungkinan besar akan ada season kedua dari film One Piece live action. Menurut artikel yang saya baca adalah untuk season keduanya akan tayang di akhir tahun 2024, dan saya pribadi berharap sekali semoga akan ada season 2, 3, dan 4 dan seterusnya, karena film ini sangat bagus ditonton guys, terutama dari segi alur ceritanya itu kita bisa mengambil banyak inspirasi pelajaran dari film ini. Makanya saya sangat suka sekali merangkum film ini. Satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa saya merupakan orang yang tidak pernah menonton anime One Piece, akan tetapi setelah adanya One Piece live action ini ternyata memiliki alur cerita yang sangat luar biasa. Oke, saya mahasiswa pengangguran yang tahunnya hanya duduk diam barnikos meratapi perih-pedihnya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.